Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9B, 9A, dan 9C. Salam 4S, salam sehat selalu. Kita memasuki materi yang kedua, berpidato persuasif. Kedua kata, berpidato dan persuasif. Kalau berpidato itu sama dengan berbicara. Berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan tertentu. Bisa saja memberitahukan sesuatu atau mengumumkan atau mengajak. Persuasif ini adalah mengajak, ya, meyakinkan, menghimbau adalah nanti kamu bisa baca dan kamu bisa buka LKS halaman 22 ya. Perlu diketahui bahwa pidato persuasif itu termasuk kategori teks eksposisi yang berisi paparan penjelasan dengan maksud untuk meyakinkan pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang disajikan atau disampaikan dari sudut pandang orang yang berpidato itu. Oke, tapi sudut pandang atau pendapat dari orang yang berpidato itu harus ada pembuktian kebenarannya karena tujuannya adalah meyakinkan. Beberapa teks eksposisi jenis-jenisnya ini untuk pengetahuan saja, yaitu teks eksposisi tulisan persuasif. Ini dijiwai pada surat kabar, pidato politik atau kampanye, baik itu visual ataupun audio. Kalau audio berarti pendengaran dengannya. Oke, di radio itu berarti media audio, ya kan? Karena lisan bersuara kita mendengar. Kalau visual adalah samping pendengaran juga penglihatan. Nah ini kita melihat televisi itu visual. Masuk informasi dari buku, kemudian tulisan-tulisan mengenai hukum dan politik, ceramah apa. Kemudian tipe yang kedua, tipe eksposisi yang kedua, kategori mempromosikan dan menjual barang atau jasa dan aktivitas lainnya. Contoh misalnya iklan dan poster. Kalau iklan kamu sudah sering ya, terutama iklan elektronik. Kalau kita menonton televisi, menonton film, di dalamnya banyak selingan iklan. Kalau kamu biasa browsing via YouTube ya juga di situ terkadang muncul iklannya. Kalau poster itu biasanya dipasang di tempat umum yang mengandalkan unsur gambar dan tulisan. Ya, iklan-iklan yang dipasang ya di tempat media iklan dengan slogan yang memikat. Kalau slogan itu apa? Kalimat indah, singkat, dan mudah diingat yang menjadi ciri, ya kan? Ciri dari lembaga atau produk. Oke. Yang ketiga, eksposisi dapat membela suatu kasus. Eksposisi persuasif memiliki satu sudut pandang yang didukung oleh tulisan. Eksposisi persuasif ini adalah membuktikan dengan pendapat yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat. Itu saja. Kemudian kita lanjut. Sekarang pengertian pidato persuasif itu apa? Pidato persuasif jenis pidato yang menarik perhatian para pendengar, mempengaruhi serta sifatnya mengajak. Intinya ini, bahwa pidato persuasif itu sifatnya mengajak atau membujuk para pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut, sesuai dengan ajakan yang ada dalam pidato tersebut. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pendengar untuk melakukan sesuatu. Ini kamu bisa baca sampai sini. Kalau contoh sederhananya, kemarin ketika bulan Maret mengadakan pos, adalah para calon ketua
kan berpidato, ya kan? Tujuannya apa? Meyakinkan kepada kamu selaku supaya memilih calon yang berpidato itu. Ini namanya pidato persuasif. Dan tujuannya untuk apa? Ya tujuannya untuk menguatkan tanggapan dari orang yang berpidato itu, bahwa saya mempunyai gagasan seperti ini. Membentuk gagasan tersebut disampaikan kepada pendengar, dan pendengar menerima tanggapan dari yang berpidato itu membentuk tanggapan. Karena tanggapan itu sudah terbentuk, otomatis pendengar itu, ya kan, pendengar itu mengikuti tanggapan dari yang berpidato. Ini namanya mengubah tanggap. Yang tadinya mau A menjadi B karena mendengarkan pidato yang berpidato itu. Nah, untuk mencapai tujuan pidato persuasif tersebut, maka perlu adanya yang pertama, pelajari topik. Masalahnya apa dulu? Kamu akan menyampaikan masalah apa? Kamu pelajari masalahnya itu. Ya, pokoknya apa? Intinya seperti apa? Argumen, ya kan? Pahami tujuan berpidato kamu untuk apa? Misalnya kamu calon ketua, tujuannya supaya teman-teman kamu memilih kamu sebagai ketua. Maka kamu harus bisa memahami karakter dari teman kamu. Oh, teman saya ini sukanya mendengarkan dengan bahasa yang sederhana, maka dalam pidato asik. Karena ini yang mendengarkan kan teman kamu, dengan bahasa-bahasa yang sederhana saja, tapi tetap memperhatikan cara mempersuasif, yaitu etika. Etika itu layak dan tidak layak, pantas dan tidak pantas untuk disebutkan baik atau tidak baik. Ya kan? Ini menyangkut penggunaan penampilan kamu. Kalau emosi hubungannya dengan apa? Emosi hubungannya dengan perasaan. Maka kamu tentu sehingga orang yang mendengarkan itu tersentuh, bawa oleh perasaan kamu, sehingga teman kamu menjadi memilih kamu, mengikuti kamu. Ini emosi. Ya, setelah etika, emosi, yang berikutnya adalah logika. Logika artinya apa? Bahwa argumen-argumen kamu itu yaitu diterima akal sehat, dalam artian jadi persiapan dalam kita, ya kan, layak tidak layak, baik pantas tidak pantas, emosi, bukan perasaan, dengar, dan logika. Sesuatu yang disampaikan dalam pidato kamu diterima oleh akal. Baca 9B, 9A, C, ya kan, materi awal dari berpidato persuasif. Ini pertemuan kita akan masuk pada materi inti mengenai pidato persuasif. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.